Ya, kalau tadi saya sudah berbincang dengan Pak Jazuli Juwaini dari PKS, sekarang saya pun juga telah tersambung dengan Mas Ahmad Badloi, Mas Owi di sini dari P3. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu kepada Mas Al-Qaidar di sini. Mas, tapi sebenarnya kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Irfan Idris, ini berdasarkan apa ya? Memang ada buktinya, sudah diamankan. Bahkan juga sebagai warning supaya masyarakat, parpol dan ormas berhati-hati. Tapi adakah implikasi lainnya ditangkap masyarakat? Masyarakat jadi takut bahwa untuk partai politik ini dicap sebagai teroris, ormas tersebut bagaimana? Iya, saya kira memang negara ini punya intensi tertentu ya. Dan negara Indonesia itu adalah negara afektif dalam istilah antropologi ya. Negara afektif itu adalah negara yang emosional. Kalau menteri koordinasi bidang investasi misalnya dia marah, dia akan melampiaskan kemarahannya kepada lembaga-lembaga, partai-partai, ormas-ormas atau tokoh-tokoh tertentu, dan itu nggak bisa direm, nggak bisa ditahan oleh alat-alat atau aparat-aparat negara. Dan bahkan aparat negara itu harus bekerja sama untuk mewujudkan dan mengakomodasikan kemarahan atau afektivitas tersebut. Jadi saya yakin sekali ya, misalnya ditangkapnya Ustadz Farid Uqbah itu pasti nanti akan dilepas lagi karena nggak ada bukti-buktinya, dan ditangkap hanya untuk sementara untuk memberikan shock terapi saja. Kemudian ditangkapnya Ustadz Hamad, juga ditangkapnya orang-orang lain dari lembaga MUI, karena dianggap MUI selama ini tidak bisa sejalan untuk mewujudkan khilafah Nusantara. Jadi ini yang dianggap sebagai sebuah tindakan ekstrayudisial saya kira, karena pemerintah berusaha menggunakan perangkat-perangkat kenegaraannya itu untuk untuk tujuan-tujuan politiknya. Dalam hal ini adalah untuk menstigmatisasi partai-partai tertentu yang terutama yang baru muncul seperti PDRI dan Partai Umat, dan supaya partai itu nggak bisa merebut suara mayoritas di Republik ini atau suara yang banyak lah. Walaupun sebenarnya PDRI dan Partai Umat itu sebenarnya nggak ada lebih daripada 2% lah bisa mereka rebut. Ya, sekarang saya ke Mas Owi. Mas Owi, kalau dari P3 sendiri apa yang dikatakan oleh BNPT memberikan kekhawatiran tidak sih bahwa Partai Islam nanti akan ada labeling bahwa kelompok teroris sudah menyusup ke dalamnya atau bagaimana? Ya, memang apa yang disampaikan dari BNPT itu memberi warning bagi semua ya. Cuman kan tidak boleh digeneralisasi. Kalau digeneralisasi kan seolah-olah semua partai berkamuflase menjadi tempatnya teroris. Semua ormas menjadi tempatnya teroris. Apalagi hari ini misalkan orang mendirikan ormas itu mudah gitu. Ormas apapun mudah, termasuk juga ormas Islam. Makanya dari BNPT harus memberikan klasifikasi para teroris itu, kalaupun berkamuflase menjadi aktivis ormas, itu ormas yang mana. Jangan sampai ada misleading, misinformasi di sini seolah-olah yang ditangkap publik bahwa ormas Islam itu menjadi tujuan aktivitas baru dari terorisme, termasuk partai politik. Nah, sampai sejauh ini kalau di kami dari P3 tidak ada itu yang namanya terorisme, karena yang kita kedepankan, yang kita kembangkan adalah ajaran Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam wasatiyah yang selalu kita sampaikan kepada kader-kader P3 dalam berpolitik gitu. Baik. Ya, sekarang saya ke Pak Irfan Idris. Pak, apa yang bisa disampaikan oleh BNPT bahwa ini memang benar-benar warning tanpa ada niatan bahwa ada label yang kemudian dialamatkan untuk partai politik Islam dan juga ormas? Ya, negara harus hadir. Terorisme menjadi musuh kemanusiaan, musuh lintas negara, dan musuh luar biasa, kejahatan luar biasa. Bahkan di PBB ditegaskan bahwasanya itu serius crime. Untuk mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia, kita melakukan upaya-upaya agar bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ada generalisir, tetapi fakta bercerita bahwasanya ada oknum di lembaga, institusi,
organisasi, dan kita tidak berharap itu jangan bertambah. Bagi yang termasuk yang sudah mulai melangkah punya strategi menyusup masuk, barangkali ini itu sudah ketahuan, takut ketahuan, jadi mereka harus mundur teratur. Mereka menghalalkan segala macam cara, ideologi, radikalisme, menggunakan kekerasan, intoleransi. Ya tentu kita beragama harus berhusnuzan. Kita menggunakan prinsip tadi dikatakan Islam rahmatan lil alamin, tapi lawan rahmatan lil alamin itu la'natan lil alamin. Mereka menciptakan anak yatim, bukan hanya menghardi anak yatim sebagai pendusta agama, tetapi mereka menciptakan itu. Ya. Olehnya itu murni sama sekali bagaimana mengajak kita semua bangsa Indonesia menciptakan negara yang aman, ya, untuk menghargai perbedaan. Iya, kita tetap hargai perbedaan, tetapi bukan hanya berbeda pendapat, akan tetapi sudah mulai melakukan aksi, dan itu dapat dibuktikan oleh aparat keamanan dengan teknologi canggih yang mereka gunakan untuk mengidentifikasi bahwasanya oknum ini bisa-bisa kalau dibiarkan merusak lembaga yang sudah terdaftar di Kumham, menggunakan visi misi dan menghargai dan menggunakan Pancasila dan 4 konsensus dasar berbangsa sebagai bangsa Indonesia. Baik, terakhir di sini Pak Kiai, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa waspada iya melihat sekeliling ada berpaham-paham radikal, mungkin kita hindari, tapi juga jangan ada label juga untuk ormas ataupun juga parpol. Ya, malah saya berpikir daripada dilempar wacana seperti ini rame dan menjadi mawas diri antar kita. Kalau saya boleh anjurkan adalah BNPT segera berkoordinasi dengan hal terkait. Ya dari ormas juga partai politik, kalau memang ada data siapa orangnya secara bisik-bisik, kalau itu masih belum memangnya ada bukti yang bisa ditangkap, bisa bisik-bisik tentang orang yang dicurigai. Sehingga pimpinan, kalau saya sebagai pimpinan di MUI umpamanya, lalu ada pembicaraan yang lebih sekret menyampaikan siapa anggota kami yang terlibat dari atas sampai bawah, kami bisa mawas diri. Akan kami bina, kalau tidak bisa dibina ya tentu kita ada tindakan lain. Demikian juga saya sebagai Rois Syuriah PBNU, kalau mau diajak koordinasi siapa saja orang-orangnya itu lebih efektif daripada memangnya melempar keluar begini. Saya memahami sudah lama sebenarnya Prof. Irfan menyampaikan seperti ini, dan terima kasih kalau saya menyampaikan bagian mawas diri kita. Tapi kalau terus-terus disampaikan di publik begini, di tengah adanya beberapa ormas atau yang tertangkap, ini kan menjadi was-was pada kita semua. Efek pencitraannya kurang baik, koordinasinya pun juga menjadi kurang baik. Maka saya berharap koordinasi intensif saja secara senyap, tapi kerjaannya lebih maksimal. Dan ini musuh kita. Saya yakin juga bukan hanya di ormas atau di partai, banyak juga di ASN yang sudah dipecat gara-gara radikalisme, dan juga di tempat-tempat lain. Artinya ini musuh kemanusiaan, saya setuju, musuh kebangsaan ya. Tapi mari hal-hal yang sekiranya menimbulkan kecurigaan antara kita redam saja. Dan kita kerja senyap, efektif antar kita, koordinasi. Ayo kita lawan bersama terorisme ini. Oke, terakhir di sini Mas Owi, singkat saja, apa yang kemudian dilakukan oleh P3 untuk ya antisipasi lah ya, melihat kader-kader apakah kemudian memang tegak lurus ini pahamnya atau mungkin sudah menjurus mengarah, ini bagaimana? Melakukan pendidikan ya, misalkan melalui pendidikan, pelatihan kepemimpinan kader utama, termasuk juga sekolah politik. Nah, di dalamnya itu ditanamkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai kepitigaan, seperti yang kami sampaikan tadi. Cuma satu hal lagi buat BNPT, sebaiknya memang komunikasi publik itu lebih dijaga, tidak menyampaikan informasi yang seolah-olah itu general dan menjadi penghakiman terhadap semua partai dan juga ormas. Kalau begini kan kacau kalau melihat misalkan statement bahwa teroris sudah merasuki partai politik dan ormas Islam. Nah, orang-orang yang selama ini antipati terhadap pemerintah itu semakin mengental kebenciannya, bahwa seolah-olah pemerintah ini ada desain untuk mendiskreditkan umat Islam melalui tuduhan-tuduhan teroris terhadap ormas Islam maupun partai politik. Saya tahu maksudnya pemerintah, tetapi ketika komunikasi publiknya tidak dilakukan dengan benar, itu justru akan menimbulkan kebencian baru. Baik. Terima kasih Mas Owi, terima kasih Pak Irfan Idris, terima kasih Pak Kiai di sini. Mudah-mudahan juga ini menjadi komunikasi yang baik untuk masyarakat. Terima kasih juga Mas Al-Qaidar. Sesaat lagi pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ini sidak minyak goreng yang ditimbun. Usai jeda berikut.